wa sahbihi wa man walah amma ba'd ya. Baik, kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita nambah materi, mari kita baca bersama-sama nazam nahwu tentang kata. Kita pakai nada sholawat ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Macam kata ada tiga. Isim itu kata benda. Fi'il itu kata kerja. Huruf itu kata bantu. Ya, boleh dinyalakan audionya, kita baca bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Yang tidak berisik boleh. Ciri-ciri isim bermakna benda. Awalan alif lam atau huruf jar. Akhiran tanwin tak marbutah. Untuk nama susunan idhofah. Isim mudzakkar laki-laki. Isim muannas perempuan. Zaujun suami laki-laki. Zaujatun istri perempuan. Isim ma'rifat sudah tertentu. Isim nakirah belum tertentu. Alkitabu buku itu. Kitabun sebuah buku. Isim ma'rifat ada lima. Berawalan al untuk nama. Isim dhamir, isim isyarat. Mudhaf kepada isim ma'rifat. Isim mu'rab berubah akhirnya. Isim mabni tetap akhirnya. Mu'rab zaidun zaidan zaidin. Mabni hadza hadza hadza. Isim mufrad, isim tasniyah. Ghairu munsharif, asmaul khamsah. Mangkus maksur, jama' mudzakkar, jama' muannas, jama' taksir. Isim mabni ada enam. Isim dhamir, isim istifham. Isim mausul, isim syarat. Angka belasan, isim isyarat.
huwa diyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Ahal apakah, ayu yang mana, aina di mana, man siapa, matan kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, in kalau id ketika, ida apabila, amma adapun, haitsu dimanapun, lama ketika, kullama setiap kali, ihda asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara. Ada ini lelaki, ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, laika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Ciri-ciri fi'il bermakna kerja, berwaktu, akan, sedang, telah, awalan, anita, sin, qad, saufa, berdhamir subjek, engkau sedang, fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari akan sedang, fi'il amr kata perintah, fi'il nahi kata larangan, fi'il lazim tak butuh objek, fi'il muta'addi butuh objek, nazala turun tak butuh objek, anzala menurunkan butuh objek, fi'il ma'lum kata kerja aktif, fi'il majhul
kata kerja pasif. Doroba memukul, duriba dipukul, yadribu memukul, yudrabu dipukul. Fi'il mu'rab berubah akhirnya. Fi'il mabni tetap akhirnya. Mu'rab yadribu, yadriba, yadrib. Mabni doroba, doroba, doroba. Fi'il mu'rab ada tiga. Fi'il mudhari sahih akhirnya. Fi'il mudhari illat akhirnya. Fi'il mudhari dul khamsah. Fi'il mabni ada tiga. Fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari berakhiran nun niswah, nun taukid. Ya, cukup ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang, kemarin kita sudah sampai tentang isim mu'rab ya. Isim mu'rab dan isim mabni. Ya, jadi isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah-ubah akhirnya. Sedangkan isim mabni adalah yang tetap akhirnya. Sudah nampak di layar? Belum. Belum ya? Belum, Ustaz. Baik. Nah, sudah. Ya? Sudah. Baik. Nah ini. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah akhirnya. Ada 9 macam ya. Isim mu'rab itu ada 9 macam. Yaitu isim mufrad, isim tasniyah, isim ghairu munsharif, asmaul khamsah, isim mangkus, isim maksur, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ini isim mu'rab. Nanti penjelasannya di bab kedua ya, tentang i'rab. Apa itu isim mufrad, kemudian isim tasniyah apa, contohnya apa, isim ghairu munsharif, dan seterusnya sampai 9 nanti di bab i'rab ya. Kemudian isim mabni. Nah, di bab ini kita lebih menekankan pada isim mabni. Isim mabni itu yang akhirnya tidak bisa berubah-ubah, tetap akhirnya. Seperti apa? Isim domir, kata ganti ya. Isim istifham, kata tanya. Isim mausul, kata penghubung. Isim syarat, kata syarat. Angka belasan, ya, 11 sampai 19. Terus terakhir isim isyarat atau isim isyarah, kata tunjuk. Nah, ini walaupun sedikit, ya, jumlahnya sedikit ini. Isim domir semuanya itu terbatas. Tapi banyak keluar, banyak sering dipakai dalam tulisan atau pengucapan bahasa Arab. Nah, ini contoh isim mufrad ya. Isim mufrad contohnya Zaidun. Ini bisa berubah ketika jar Zaidin, ketika nasab Zaidan, ketika rofa Zaidun ya. Isim tasniyah ketika jar Zaidaini, dua Zaid, ketika nasab Zaidaini, ketika rofa Zaidani. Nah, jadi nasab dan rofaknya sama bentuknya.
Akhirannya ya nun. Ketika rofa zaidani. Insyaallah nanti ini ada pembahasan secara khusus ya. Ini secara global dulu tentang isim mu'rab. Nah, kemudian isim mabni. Isim mabni ini ada 6. Isim mabni ada 6. Isim dhamir, isim istifham itu. Isim mausul, isim syarat, angka belasan, isim isyarat. Isim dhamir atau kata ganti. Contohnya huwa. Ini nggak bisa berubah-ubah. Huwa nggak bisa dibaca huwu atau huwi, selalu huwa. Ya, isim istifham kata tanya. Contohnya aina, di mana? Selalu dibaca aina, tidak bisa dibaca ainu atau aini. Gitu. Walaupun ada huruf jar. Min aina, tidak min aini ya. Min aina, dari mana? Min aina anta, dari mana kamu? Terus isim syarat, kata syarat. Contohnya man, barang siapa? Man, selalu dibaca man, tidak manu, mana mani. Nah. Terus isim mausul, kata penghubung. Alladhi, selalu dibaca alladhi, tidak alladu atau alladha. Terus angka belasan, ahada asyara, ya, selalu dibaca fathah, ahada asyara, tidak ahada asyaru atau asyari. Terus kata tunjuk atau isim isyarat, hada, selalu dibaca hada, tidak hadu atau hadi. Ya, ini contoh isim isim mabni. Nah, isim mabni yang enam apa saja? Isim domir. Isim domir apa saja? Nah, ini saya sebutkan yang sering keluar ya, yang sering dipakai. Sebenarnya ada 14 tapi yang sering digunakan ini. Huwa, dia, hum, mereka. Anta, kamu, antum, kalian. Ana, saya, nahnu, kami. Itu isim domir ini. Di antara isim domir yang paling sering dipakai. Isim domir. Kemudian isim istifham. Isim istifham kata tanya ya. Hal, a atau hal. Ini mabni, selalu dibaca begitu. Ayu yang mana? Aina di mana? Siapa? Man siapa? Mata kapan? Lima kenapa? Kam berapa? Kaifa bagaimana? Ini mabni semua. Ya. Isim istifham kata tanya. Kemudian isim mausul kata penghubung. Alladzi, orang yang laki-laki. Ini untuk lelaki ya. Alladzi, yang orang yang lelaki. Allati, orang yang perempuan. Alladzina, orang-orang yang. Ma, apa yang? Man, orang yang. Nah ini makanya perlu untuk sering dibaca ya. Sering dibaca sebelum pertemuan, kita baca bersama-sama. Ya, syukur-syukur mungkin Bapak Ibu langsung menghafal, boleh, itu lebih bagus, lebih cepat nanti kalau menghafal ini. Jadi ini intisari dari nahwu. Isim syarat, kata syarat, in, jika, lau, kalau, id, ketika, idza, apabila, ama, adapun, haisu, dimanapun, lama, ketika, kullama, setiap kali. Terus angka belasan, ya. Terus isim isyarah, kata tunjuk, ini lelaki, ini untuk lelaki. Ini. Baik, selanjutnya adalah tentang eh, eh, kan ini. Terus fiil. Nah, sekarang kita masuk fiil, Bapak Ibu. Ya. Tadi kita pembahasannya isim terus. Sekarang pembahasan tentang fiil. Fiil itu kata kerja ya. Isim kata benda, fiil kata kerja. Bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah kata itu fiil? Pertama dari lafadznya. Dari lafadznya apakah berawalan dengan qad ya? Kalau ada kata yang awalannya qad, pasti setelahnya fiil. Qad qala, sungguh telah berkata. Atau berawalan sin, saya qulu ya, saufa yaqulu ya, akan, artinya akan. Sin itu akan. Kalau saufa, kelak, kelak akan. Saufa yaqulu, kelak akan berkata ya. Atau akhiran taknis, qalat, dia perempuan berkata ya.
Qalat, dia perempuan berkata. Atau berawalan anita, alif nun ya ta. Alif artinya saya. Aqulu, nun artinya kami. Naqulu, kami berkata. Ya artinya dia. Yaqulu, dia berkata. Ta artinya kamu. Taqulu, kamu berkata. Nah, ini namanya domir subjek sedang. Ya. Nah, kalau tidak, maka cara mengetahui sebuah kata itu fiil adalah dengan melihat maknanya. Kalau menunjukkan makna pekerjaan, perbuatan, berarti itu fiil. Tapi ini harus dihafal. Kita harus lihat kamus, ya. Kita pekerjaan kita tiap hari, perbuatan kita ada tidur, bangun, mandi, makan, menulis, membaca, semuanya adalah fiil. Itu. Ya, insyaallah fiil gampang ya. Nah, ini ada nazomnya, ini juga kita baca ya tadi. Ciri-ciri fiil bermakna kerja. Awalan, berwaktu, akan, sedang, telah. Awalan, anita, sin, qad, saufa. Berdomir subjek, lampau, sedang. Ya. Domir subjek, lampau, sedang maksudnya apa? Ini di sini contohnya zahab tu ya. Domir subjek lampau. Domir itu kata ganti. Subjek itu subjek pelaku. Lampau maksudnya melekat pada kata kerja lampau. Contohnya zahab tu. Tu itu domir kata ganti. Fungsinya sebagai subjek. Melekatnya pada kata kerja lampau. Fi'il madhi. Zahaba itu kan fi'il madhi. Ya, kalau domir subjek sedang kata ganti subjek yang melekat pada kata kerja sedang. Contohnya azhabu. Ada awalan a. Nah, a itu domir subjek sedang. Domir subjek sedang. Azhabu, saya sedang pergi. Gitu. Kalau zahabtu, saya telah atau sudah pergi. Gitu. Ya, ini yang dimaksud dengan domir subjek lampau dan domir subjek sedang. Nah, berikutnya macam-macam fiil. Dilihat dari waktunya. Ada 4 ya. Ada fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr, dan fiil nahi. Fiil madhi apa? Kata kerja lampau. Madhi. Madhi itu sudah berlalu, sudah lampau. Contohnya nasoro, sudah menolong. Sedangkan fiil mudhari kata kerja sedang atau akan. Perbuatannya akan atau sedang berlangsung. Yang suruh. Nah, yang suruh artinya bisa akan menolong atau sedang menolong. Kemudian yang ketiga fiil amr, kata kerja perintah. Unsur, tolonglah. Ya. Kemudian kata kerja larangan, fiil nahi, la tangsur, jangan kamu tolong. La tangsur, jangan tolong atau jangan kamu tolong. Nasoro yang suruh unsur la tangsur, ya. Ini juga nanti kita insyaallah belajar tentang tasrif ya. Nasoro sudah menolong, yang suruh sedang menolong, unsur tolonglah, la tangsur jangan tolong. Kemudian yang kedua, fiil dilihat dari butuh objek atau tidak. Pembagian fiil dilihat dari butuh kepada objek atau tidak. Ada dua, ada fiil lazim, ada fiil muta'addi. Fiil lazim artinya tidak butuh objek, tak butuh objek. Kalau fiil muta'addi butuh objek. Contoh fiil lazim adalah nazala. Nazala artinya turun. Turun kan kata kerja yang nggak butuh objek ya. Nazalal matoru. Telah turun hujan. Ya, al-mator hujan. Kalau mau dibuat muta'addi tinggal ditambah hamzah di depannya. Nazala jadi angzala. Polanya af'ala. Artinya menurunkan. Angzala menurunkan. Atau bisa ditasdid juga nazala. Menurunkan. Nazala yunazzilu. Fi'il mudhari'nya yunazzilu. Kalau angzala, angzala yungzilu. Ya. Nah, ini fi'il lazim dan muta'addi. Terus yang ketiga, butuh kepada subjek atau tidak.
fiil itu terkadang butuh subjek, terkadang tidak butuh subjek. Ya, fiil yang butuh subjek atau butuh fa'il namanya fiil maklum, kata kerja aktif. Sedangkan yang tidak butuh objek, yang tidak butuh subjek namanya majhul, kata kerja pasif. Ya, contoh di sini fiil maklum, kata kerja aktif adalah doroba yadribu. Doroba sudah memukul, yadribu sedang memukul. Siapa yang memukul ya? Doroba Zaidun misal. Yadribu Zaidun. Nah, Zaidun ini subjek atau fa'il. Kemudian ada fi'il majhul yang tidak butuh subjek, tidak butuh fa'il. Fa'ilnya dibuang. Ya, duriba yudrobu. Tinggal harokatnya diganti, asalnya doroba jadi duriba. Fu'ila. Yadribu jadi yudrobu. Yuf'alu. Yang terakhir fi'il terlihat dari akhirannya. Ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Ini mu'rab semua ya, salah ini. Ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Seperti isim ya. Isim juga ada isim yang mu'rab, ada yang mabni. Nih, fi'il ada mabni, ada yang mu'rab. Gitu ya. Nah, ini juga ada lagunya juga, ada nazumnya juga. Fi'il madhi, kata kerja lampau. Fi'il mudhari, akan sedang. Fi'il amr, kata perintah. Fi'il nahi, kata larangan. Kemudian fi'il Tat, lazim. Tat, Ya, silakan. boleh menyela nggak Tat? Mumpung lagi ini Tat, Ya, fi'il mudorek sama madi. heeh, Kalau yang madi itu lampau ya Tat ya. Terus ya, mudorek itu yang sekarang. sedang Kalau atau di akan. sedang atau akan ya. Hmm, Kalau di Quran itu kok kadang-kadang ada yang pakai fi'il madi, kadang-kadang ada yang mudorek. Itu ya, bisa artinya beda ya Tat ya. Contoh ya misalnya yang beda. kayak ini ya. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudalil mutakin alladzina yu'minuna. Yu'minuna kan Hmm, mudhari ya Tat ya. ya. Tapi kadang alladzina yu'minuna. Apakah ada perbedaan dengan kalimat-kalimat di surat Hmm, yang lain yang kadang-kadang alladzina amanu. ya. Amanu kan sama Ya, ini nanti sama-sama dulu Pak ya. berbeda ya Tat Ini ya. saya selesaikan materinya dulu. Insya Oh, Allah baik nanti Tat. kita buka sesi pertanyaan ya. Oh Biar ya, terkena materi, biar terkejar materinya ya. Maaf ya. siap. Oke. Berikutnya fiil maklum dan fiil majhul. Fiil maklum, kata kerja aktif. Fiil majhul, kata kerja pasif. Doroba memukul, duriba dipukul, yadribu memukul, yudrabu dipukul. Kemudian fiil mu'rab. Fiil mu'rab berubah akhirnya. Fi'il mabni tetap akhirnya. Mu'rab yadribu, yadriba, yadrib. Mabni doroba, doroba, doroba. Tuh. Jadi fi'il mu'rab itu bisa berubah akhirnya. Contohnya yadribu. Ya. Yadribu bisa menjadi yadriba. Ya. Kapan? Kalau ada huruf nasab sebelumnya. Contohnya an yadriba. Ya, an yadriba. Bisa juga sukun akhirnya kalau sebelumnya ada huruf jazm. Contohnya lam yadrib. Sedangkan fiil mabni tidak berubah, ya. Walaupun ada huruf nasab atau huruf jazm. Berikutnya fiil mu'rab. Ini tadi pembagian fiil menurut akhirnya. Ada fiil mu'rab, ada fiil mabni. Nah, fiil mu'rab ada tiga. Ada fiil mu'rab yang sahihul akhir atau akhir apa? Sahih akhirnya, ya. Nah, ini. Ada fiil mu'rab yang sahihul akhir. Akhirnya huruf sahih. Huruf sahih itu apa? Selain huruf ilat.
huruf ilat itu 3. Alif, ya, wawu ya. Alif, ya, wawu. Disingkat jadi ayu. Alif, ya, wawu, ayu. Kalau akhirnya bukan huruf salah satu huruf ini, maka itu fi'il mudhari sahihul akhir. Akhirnya sahih, huruf sahih. Atau akhirnya bukan una, yadribuna, atau ani, yadribani, atau ina. Ya, ini nanti masuknya af'alul khamsah. Nah, fi'il mudhari sahih akhir contohnya apa? Yadribu. Yadribu, yadriba, yadrib. Yang suru, yang sura, yang sur. Yaqulu, yaqula, yaqul. Yaftahu, yaftaha, yaftahu, yaftaha, yaftah. Yarji'u, yarji'a, yarji. Nah, ini namanya fi'il mudhari shahihul akhir. Kedua, fi'il mudhari yang fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari mu'talul akhir. Akhirnya huruf ilat. Ilat akhirnya. Huruf ilat itu alif, ya, wawu. Huruf penyakit namanya ya. Contoh, yaqdi, yaqdi, ya, yaqdi. Nah, yaqdi, yaqdi ini ketika rofa. Yaqdiya ketika nasab. Yaqdi ketika jazm. Yahdi, yahdiya, yahdi. Yad'u, yad'uwa, yad'u. Yarju, yarjuwa, yarju. Yangsa, yangsa, yangsa. Nah, ini fi'il mudhari mu'talul akhir. Yang terakhir fi'il mudhari af'alul khamsah. Af'al artinya fi'il-fi'il khamsah yang 5. Yaitu yang akhirannya, kalau ada fi'il yang akhirannya wawu nun, yadribuna. Atau ya, yadribuna, tadribuna. Yadribuna mereka memukul, tadribuna kalian memukul. Atau akhirannya alif nun, ani, yadribani, tadribani. Atau akhirannya ya nun, tadribina. Kamu perempuan memukul artinya. Nah, maka ini namanya af'alul khamsah. Gitu ya. Ini apa? Ketika rofa af'alul khamsah maka nunnya masih tetap ada ya. Ketika nasab dan ketika jazm nunnya dibuang. Begini. Yadribuna ketika nasab jadi yadribu. Ketika jazm juga sama. Yadribu. Ini nanti insyaallah di bab i'rab akan diperdalam lagi. Ya, yadribu, tadribu. Gitu. Yadribani jadi yadriba. Jadi nunnya dibuang nih ketika nasab dan ketika jazm. Yadriba, tadribani jadi tadriba. Nih, kalau diawali dengan huruf nasab atau huruf jazm. Tadribina jadi tadribi. Tuh ya. Ini fi'il mu'rab ada 3. Jadi lebih sedikit. Kalau isim mu'rab kan ada 9. Kalau fi'il mu'rab cuma ada 3. Nih. Nah ini. Fi'il mu'rab ada fi'il mu'rab sahihul akhir. Akhirnya sahih akhirnya yadribu, lan yadriba, lam yadrib. Nah ini kalau ada huruf nasab atau huruf jazm jadi seperti itu. Fi'il mudhari mu'talul akhir. Yaqdi, an yaqdiya, lam yaqdi. Ya, yaqdi, lan yaqdiya, lam yaqdi. Fi'il mudhari af'alul khamsah. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'ulini, af'ulina. Nah, sedangkan fi'il mabni ada 3 atau ada 4 boleh ya. Fi'il mabni ada fi'il maudhi, kata kerja lampau. Fi'il amr, kata kerja perintah. Fi'il mudhari plus nun niswah. Nun niswah itu nun yang menunjukkan perempuan banyak. Yadribna, mereka perempuan memukul. Tadribna, kalian perempuan memukul. Nah, ini na itu namanya nun niswah.
Kalau ada fi'il mudhari diakhiri dengan nun niswa maka hukumnya mabni, tetap ya, tidak bisa berubah-ubah. Kalaupun ada lan tetap dibaca lan yadribna. Ada lam yadribna. Jadi mabni tetap. Yang keempat fi'il mudhari plus nun taukid. Nun taukid itu nun yang bermakna sungguh. Tadriban, sungguh kamu memukul. Tadribanna, sungguh kamu memukul. Sama artinya ya. Ini nun yang terletak setelah fi'il mudhari. Namanya nun taukid. Artinya sungguh. Kalau nun niswah artinya perempuan banyak. Baik. Fi'il mu'rab ada tiga. Fi'il mudhari sahih akhirnya. Fi'il mudhari ilat akhirnya. Fi'il mudhari af'alul khamsah. Fi'il mabni ada empat. Fi'il madhi, fi'il amar. Fi'il mudhari berakhiran nun niswah, nun taukid, nun niswah, eh, nun niswah dan nun taukid. Ini nun niswah dan nun taukid. Terus selanjutnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari sahihul akhir. Akhirnya bukan. Ini nanti ya bab tentang rofa ini. Fi'il mudhari dan i'rabnya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nanya Ustadz, Ya, silakan, Bang. berarti yang dijelaskan Ustadz itu apa simpulan dari bab satu di dalam buku itu ya? Iya, Buku betul. dua ya? Betul. Saya kan nyimak tadi buku dua Mm-mm. ya. Iya, Jadi jelasin apa tadi itu terkait dengan kata gitu ya. kata. Bener Kita ya? belum masuk kalimat. Iya, nanti Ya, kata ini kan ada 15 macam tuh ya. Kalau saya mm, baca di apa saya sambil lihat buku tadi. ya, bab satu. Nanti bab 2 tentang i'rab. Terus yang tadi dibaca bareng-bareng itu berarti buku jilid satu ya tadi ya yang di awal Jilid tadi. 2, jilid 2. Bukan yang pertama tadi, yang Hmm. solawatan tadi, Iya, yang itu jilid Ustadz 2. pakai PDF. Itu jilid 2, Pak. Oh itu jilid dua bukan Iya. Nazom Nahwu itu ya? Itu Iya, masuk Nazom Nahwu kan ya? Madam Nahwu, iya betul. Tapi kebanyakan dibahas di buku jilid satu ya, benar nggak sih? Ada sebagian dari Mm-mm. ciri apa ciri satu yang tentang itu kata kosakata populer. Mm. Kan Nah, saya domir itu itu masih kan. bingung Ustadz. Mm. Bedanya jilid satu, jilid dua itu gimana ya? Kalau jilid satu kan khusus untuk terjemah Al-Quran. Kan warna Nah, merah tuh. oh iya, terjemah Al-Quran di situ kan ada kosakata populer. Nah, kalau jilid 2 itu untuk membaca kitab gundul, kitab kuning. Nah, kalau membaca kitab kuning kan otomatis kita butuh juga kosakata populer. Nah, tadi kan sebagian ada kosakata populer yang ada di dalam diri satu, ya, karena berkaitan. Iya, Nah, iya, karena betul. berkaitan gitu. Berarti Biasanya kalau kalau gitu belajar berarti harus jilid satu dulu selesai dulu atau gimana? Bisa bersamaan nggak sih ini? ya bisa bersamaan. Kalau apa sambil dengan di satu lebih bagus gitu. Jadi satu terjemah Hmm, Al-Quran kan gitu. iya, Mm-mm, sip, sip. gitu. Emang ini metodenya bagus, cuma kita masih memetakan dulu nih. Oh, maksudnya Iya, ini, ini ini. lagi dipetakan jadi tentang kata dulu. Hmm. Nanti kalau kata sudah, nanti i'rab. Setelah i'rab sudah, nanti masuk kalimat. Itu. Coba. Siap, makasih. Yang Ya, penting ada gambaran dulu lah. Tahu iya, apa secara makronya dulu kan gitu ya. iya betul. Makasih. Yang lain ada?
Oh iya Ustadz, kalau nggak ada yang nanya, untuk cara mudah belajar langsung cepet memahami gimana ya? Trik dan trik selama Ustadz belajar gitu loh. Iya, kalau Kema- kalau saya ya belajar dulu jujur saja kesulitan ya, karena dulu belum ada metode seperti ini. Langsung belajar ke kitab gitu. Jadi saya bahkan 3 tahun itu nggak paham. Jadi nahwu sorof itu 3 tahun itu nggak paham. Jadi baru paham itu ketika kelas 3 itu baru mending paham sedikit demi sedikit, tapi sedikit demi sedikit Pak. Nahwu sorof itu sedikit, hari ini dapat apa ilmu baru alhamdulillah, tapi terus Continue. istiqomahi, continue gitu. Jadi kuncinya harus sabar. Kuncinya harus sabar. Nambah satu apa ilmu alhamdulillah. Nanti besok nambah lagi, nambah lagi. Nanti lama kelamaan terbuka semua. Kayak puzzle gitu. Gitu. Terus banyak nanya itu. Ya, itu juga membuka gitu. Kenapa kok begini begini begini? Karena kan semua bahasa kan pasti ada kuncinya kan. Nggak mungkin Betul. tergembok nggak bisa terbuka, pasti ada kuncinya gitu. Ada lagi Pak, silakan. Tat, kalau yang tadi dong, Tat. Yang madi sama mudorek tadi, Tat. Kapan kita Iya kerjakan? Kak, kalau madi itu kan menunjukkan lampau, ya kan, di Ah, dalam Al-Qur'an itu sebenarnya pertanyaan ini pasnya di kelas terjemah Al-Qur'an Pak, ditanyakan ya, oh, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an memang Allah terkadang menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu selain menunjukkan perbuatan akan atau sedang, menunjukkan perbuatannya terus-menerus berlangsung. Itu. terus menerus. Mm-mm. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah itu ya. Ciri-ciri Ah, orang bertakwa kan orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib dan mendirikan sholat. Menunjukkan bahwa orang bertakwa itu terus-menerus yuk keimanannya. minunya itu, Iya, mudoreknya itu berarti. betul. Jadi Tat. terus-menerus keimanannya, Hmm. tidak terputus, tidak tersendat gitu ya, tidak pernah berhenti. Keimanannya itu Kalau terus-menerus. kalau yang di itu, Stat, apa namanya? Wal Ya asri innal ayyuhalladzina, insana la. Kalau yang ya itu kan ada tuh, wal fi'il asri madi innal ya, insana la fi khusrin. ya Ah, ilal alladzina ladzina. amanu wa amilus. Fi'il madi kata kerja lampau selain menunjukkan sudah terjadi lampau, juga Ah, menunjukkan kepastian, menunjukkan kepastian. iya betul-betul sudah beriman. Oh, iya. Jadi orang-orang yang sungguh manusia dalam kerugian kecuali mereka orang-orang yang amanu sudah beriman, betul-betul sudah beriman gitu. Jadi Oh. menunjukkan penekanan, menunjukkan Mm. keyakinan betul-betul sudah terjadi gitu. Jadi belum tidak ditunda-tunda begitu. Itu semuanya kayak gitu berarti pola Ustaz ya. Kalau di Quran kalau mati berarti ya betul-betul itu tadi ya. Sungguh-sungguh Iya, telah beriman salah gitu satu tadi ya. maknanya begitu Hmm. gitu. Ya ya ya, ya. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu kan pakai Betul-betul fi'il madi. diampuni gitu berarti ya. Iya, Ghufirallah. Oh. betul-betul diampuni yang betul-betul sudah berpuasa dengan sebaik-baiknya maka Heeh. pasti akan diampuni gitu. Menunjukkan kepastian dan menunjukkan kesungguhan gitu. Oh, siap 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 Hmm, siap. Benar baik. benar. Terus tadi Tat, satu lagi Tat. Hmm, Nazala sama angzala. iya. Semua kata memang bisa disusun kayak gitu ya Tat ya. Nggak semua sih, tapi Enggak kebanyakan supaya. bisa. Ya. Kebanyakan bisa. Contohnya khoroja, artinya keluar. Heeh. Akhroja mengeluarkan. Akhrojal ma'a. Akhrojal ma'a mengeluarkan air. Kalau Oh, kholoj semua nggak semua, tapi kebanyakan atau banyak kebanyakan. lah. Banyak yang bisa dibegitukan, tapi tidak semua. Terkadang ada yang nggak bisa. Itu. Itu di mana kalau lihat itu nyata di apa? Sorof atau di mana Iya, ya ini ya? mending nggak disorot. Itu di kelas terjemah sebenarnya, Pak.
Kelas terjemah itu sering kita ketemu seperti itu. Nanti kalau kita kelas terjemah kan kita belajar tasrif tuh. Itu masuknya pola ke-6 yang af'ala yuf'ilu ya. Kalau fa'ala yaf'ulu pola 1 gitu. Tuh, Bang. Ya, siap. Tasrif Iya. sorob ya. Coba Mm-mm. nanti nyari. Baik. Ada lagi? Saya cukup itu, Tat. Ya, Makasih banyak, cukup. Tat. Alhamdulillah. Ustadz, ini Pelan-pelan, insya nambah Allah tanya lagi Ustadz. sedikit-sedikit. Silakan, Pak. Ustadz tadi kan ngomong kosakata tuh. Ustadz, Hmm. Iya, Pak. kalau boleh jilid buku ketiganya terkait kosakata yang sering dipakai Ustadz. Jilid 3. Nah, masuk bukunya itu Tidak bagus tuh. cukup Jadi, sebenarnya kalau kosakata yang ada di buku kalau udah hafal betul-betul itu sudah cukup itu. oh, udah cukup ya. Cuma Iya. kadang-kadang kita lupa ini artinya apa, nggak Iya. tahu. Yang penting kita nggak lupa aja kosakata Nggak, itu. maksudnya diurutkan per abjad. Oh, per abjad. Nanti nggak bisa dilaguin dong. Ya, bukan maksudnya untuk tambahan. Mau tambahan. Cuma usul aja Ustadz. Jadi kalau nanti kita misalnya ngomong apa gitu, mungkin ada Indonesia, apa Arab, Arab, Indonesia. Misalnya dari pertama huruf A, semua apa. Oh gitu. Sesuai Itu bagus abjad ya. Ustadz. Mm-mm. Iya, itu bagus tuh untuk Tapi usulan aja. ada tuh biasanya di pasaran ada tuh kosakata apa kamus yang sudah di abjad dan biasanya kosakata populer. Oh gitu. Ntar kita, kalau boleh ini sekalian jadi biar nyambung ngikutin buku ini. Heeh. Karena saya terus terang Ustadz sangat tertarik banget dengan model ini. Heeh. Saya terus terang udah ikut berkali-kali. Cuma ya itu kata Ustadz kan ibaratnya ikut aja dulu gitu kan dulu. Heeh. Saya lama-lama nyantol sendiri. Iya. Ya kayak saya belajar tahsin juga sama. Heeh. Belajar tahsin itu saya udah lama nyantolnya baru akhir-akhir ini. Mm-mm. Gitu. Alhamdulillah. Itu kayak ini juga sama bagus. Cuma yang penting dengar Mm-mm. kayak kemarin kan udah ada rekaman tuh. Makanya saya belajar rekaman tuh setengah hari tadi Heeh. tuh. Alhamdulillah. Seperti itu. Kalau boleh Ustadz. Heeh. Ya insya Allah Jadi kalau ada waktu luang ya. iya, jadi kayak simpulan dari buku satu, buku dua, tapi mungkin Indonesia, 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 Arab, Arab, Indonesia. Karena Mm-mm. saya terus terang itu waktu belajar bahasa Inggris kan agak berat tuh. Nah, saya Mm-mm. pengen balas ke bahasa Arab aja. Iya. Kan Quran jelas ngomong itu, Allah akan mudahkan kan itu ya. Mm-mm. Itu, Betul. itu Ustaz. Mm-mm. Ini hanya saran aja sih, Ustaz. Artinya Iya, nggak iya. harus sekarang kan. Prosesnya kan Heeh. pasti ini panjang nih. Iya, Saya itu betul. terus terang kemarin waktu belajar terjemah satu itu, saya baru ngeh ternyata ada di dalam buku semua ya. Saya kira kan cuma di slide doang tuh kemarin. Oh iya, ada di buku semua. Saya baca karena ngikutin tadi karena udah ada waktu longgar gitu kan. Iya. Heeh. Saya plototin ya Allah ternyata ini ya. Itu. Iya, betul di buku semua. Ini bagus aku Heeh. Ustadz, Masya Allah bukunya Iya, luar biasa ini. alhamdulillah. Dihakikan kan aja Ustadz. Insyaallah. Gitu. Insyaallah, Pak. Makasih Ustadz. Iya, sama-sama. Baik, ada lagi? Silakan. Cukup ya? Sudah jam 10 lebih. Mungkin mau tidur biar nanti sahurnya sangat terlambat. Baik, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.